Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cantika Kristiana. Di sini saya akan membahas bab 11 yaitu tentang Ether Channel. Nah, kalian bisa lihat di sini hanya satu port saja yang menyala. Yang lainnya itu atau yang 3 port lainnya itu diblokir. Nah, misalkan kalau bandwidth antar switch itu adalah 400 MB, tapi karena hanya satu port saja yang menyala, maka bandwidth itu hanya menjadi 100 MB saja. Nah, untuk mengaktifkannya, kita perlu menyatukan seluruh port ini. Nah, kita itu untuk menyatukan seluruh port ini bisa masuk ke channel. Nah, jadi secara fisik itu kan ada 4 kabel, tapi kalau secara logika hanya ada satu kabel. Nah, saya akan jelaskan dulu tentang jenis-jenis dari Ether Channel. Nah, untuk Ether Channel sendiri memiliki 3 jenis, yaitu ada LACP, PAGP, layer 3. Jadi kalau LACP itu open standar, berarti contohnya itu ketika switch Cisco dengan switch Cisco, jadi ini tuh bisa langsung bisa pakai yang LACP. Kita tulis saja sesama switch Cisco. Nah, kita akan bahas dulu tentang LACP. Nah, kita akan nyalakan dulu portnya. Kita bisa nyalakan lagi, kita ke option preference, lalu nah, di sini kita akan menerangkan dulu switch-nya. Nah, lalu lakukan juga pada switch 2. Nah, lalu kita akan membuat channel grupnya. Nah, ini kita bisa ketikkan nah, jadi ini tuh kan ada rank 1 sampai 6. Nah, kita bisa membuat grupnya itu sampai 6. Di sini saya akan membuat grupnya itu 1, lalu modenya tanda tanya. Nah, di sini kan ada aktif, auto, desirable, on, dan pasif. Nah, kita fokus ke bagian yang ini, LACP. Nah, pada bagian yang LACP itu kan ada 2, yaitu yang aktif dan juga yang pasif. Nah, kalau aktif itu berarti mengajak, kalau pasif itu berarti menunggu. Nah, saya akan membuat switch 2-nya itu menggunakan yang pasif. Nah, terus kita konfigurasikan juga di switch 1. Nah, kalau yang tadi pasif, yang ini saya menggunakan yang aktif ya teman-teman. Nah, kalian bisa klik percepat seperti tadi, lalu ke option, preference, lalu ini kita tidak usah dicas lagi. Nah, jadi di sini semuanya sudah hijau karena kan dijadikan satu grup. Nah, terus kita itu juga akan membahas tentang PAGP. Nah, maaf ya teman-teman, tadi saya salah menerangkan. Nah, kalau LACP itu sesama switch. Lah, kalau PAGP itu sesama switch port. Switch Cisco. Nah, tetapi kalau yang LACP juga bisa digunakan oleh sesama switch Cisco. Nah, jadi kalau sesama switch Cisco itu bisa menggunakan LACP dan juga PAGP. Nah, tetapi di sini untuk sesama switch Cisco akan saya pakai yang PAGP. Nah, di sini saya akan tambahkan switch yang multi layer. Lalu kita bisa hubungkan 3 kali menggunakan kabel automatic. Nah, lalu saya akan ubah namanya. Lalu kita bisa ke menu option, preference, lalu ini kita bisa cek lagi.
Nah, jadi switch 2 itu terhubung ke multilayer melalui FA7. Kalau yang multilayer 0/1 sampai 0/3, nah kita akan buat grup dulu. Nah, kita bisa buka switch 2-nya. Lalu kita bisa terangkan terlebih dahulu. Lalu kita buat grupnya. Nah, untuk PHGP yaitu ada auto dan desirable juga. Nah, kalau auto itu yang menunggu dan desirable itu yang mengajak. Nah, di sini saya akan coba pakai desirable terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba desirable. Nah, terus juga kita akan mengkonfigurasikan multilayer. Nah, lalu kita bisa terangkan terlebih dahulu. Nah, kalau pada multilayer kita bisa ketikkan switch port rang encapsulation dot 1, lalu kalian baru bisa ketikkan switch port mode rang. Lalu di sini juga kita bisa buat channelnya. Nah, di sini saya juga pakai desirable. Nah, terus kita akan coba matikan labelnya, ke option, lalu preference, lalu kalian bisa ke ini, jangan di checklist, silang. Lalu kita bisa, nah ini sudah hijau ya teman-teman. Kalau kalian belum hijau, kalian bisa di klik percepat. Terus kita coba lihat di switch multilayernya. Kita bisa exit, lalu ketikkan do show ether channel summary. Nah, kalian bisa dilihat di sini itu keterangannya show. Nah, untuk keterangan show kalian juga bisa lihat di sini ada D down, lalu untuk yang lain-lain U in use, lalu S itu layer 2. Berarti layer 2 ini masih digunakan. Nah, terus kita juga akan bahas tentang layer 3. Nah, kalau layer 3 itu kita bisa pakai mode yang on. Nah, untuk yang lebih pahamnya kita bisa langsung praktik saja. Nah, di sini saya sudah tambahkan multilayer switch 2. Lalu kalian bisa sambungkan menggunakan 3 kabel otomatis. Nah, lalu kalian bisa ke bagian option, preference, lalu pada bagian ini kita bisa checklist. Nah, switch multilayer 1 itu terhubung ke switch yang multilayer 2 melalui port yang 0/4 sampai 0/6. Nah, kalau yang 0/1 sampai 0/3, berarti kalau yang di switch Cisco kita harus terang ya. Kalau misalnya multilayer itu kita bisa menggunakan IP. Nah, misalnya yang di switch multilayer 1 IP-nya itu 10.10.10.1. Lalu yang ini IP-nya 10.10.10.2. Nah, lalu kita bisa buka switch multilayer 1. Nah, lalu kita bisa masuk ke rank FA0/. Nah, jadi kan 4-6. Lalu no switch port. Nah, maksud dari no switch port itu berarti kita menonaktifkan interface yang 4.
sampai 6. Nah, terus kita buat grupnya. Nah, di sini menggunakan 3. Nah, di sini kan ada on. Nah, on itu kita pakai untuk yang tadi layer 3. Nah, berarti di sini kita coba on. Nah, terus kita masuk ke interface. Nah, di sini kita isikan IP-nya. Nah, tadi untuk switch 1 IP-nya itu 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita juga konfigurasikan pada multilayer 2. Lalu kita masuk ke interface rank FA0/1 sampai 3. Lalu ketikkan no switch port. Nah, lalu ketikkan channel group 3 mode on. Lalu ketikkan int PO3. Lalu IP address-nya 10.10.10.2, subnet masknya. Lalu ketikkan do show ether sum. Nah, di sini keterangannya itu menjadi RU. Maksudnya itu R adalah layer 3, U adalah in use. Berarti layer itu sedang digunakan. Sekian materi kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.